Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama, ada yang dinamakan sudut berpenyiku. Bentuknya seperti ini ya, ada sudut AOB. Ini bentuknya AOB itu siku-siku. Itu terdiri dari dua sudut, yaitu sudut BOC dan juga sudut AOC. AOC dan BOC kalau ditambahkan ini membentuk sudut siku-siku. Sudut AOB adalah sudut siku-siku, berarti besar sudut AOB 90 derajat. Nah, maka besar sudut AOC ditambah besar sudut BOC sama dengan 90 derajat. Dan dua sudut yang berjumlah 90 derajat dikatakan saling berpenyiku. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Berarti sudut AOC merupakan penyiku dari sudut BOC. Dan juga sudut BOC merupakan penyiku dari sudut AOC. Ya, jadi kalau ada soal jangan salah paham ya. Kalau misalkan ditanyakan penyiku dari BOC, artinya yang dicari adalah AOC. Kalau penyiku dari AOC berarti yang dicari adalah BOC. Kemudian sudut berpelurus. Sudut AOB membentuk garis lurus sehingga besar sudut AOB adalah 180 derajat. Nah, maka kalau ditambahkan sudut AOC ditambah sudut BOC adalah 180 derajat karena membentuk sudut berpelurus. Dua sudut yang berjumlah 180 derajat dikatakan saling berpelurus. Ya, ini salah. Maaf. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Berarti sudut AOC merupakan pelurus dari sudut BOC. Demikian juga sudut BOC merupakan pelurus dari AOC. Ya, sama seperti tadi, kalau ditanyakan pelurus BOC, artinya yang ditanyakannya adalah sudut AOC. Kalau pelurus AOC, berarti yang ditanyakannya BOC. Kemudian sudut bertolak belakang. Dua garis yang saling berpotongan akan membentuk 4 sudut. Nah, ini ya, 4 sudut, ada sudut AOC, BOC, BOD, AOD. Dua sudut yang letaknya saling membelakangi, titik potongnya disebut dua sudut bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Nah, sudut AOC bertolak belakang dengan BOD. Kemudian AOD bertolak belakang dengan BOC. Berarti sudut AOC sama dengan sudut BOD dan sudut AOD sama dengan sudut BOC. Kemudian selanjutnya sudut yang terbentuk apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Ini ada garis sejajar yaitu garis G dan garis H, kemudian dipotong oleh garis P. Nah, maka ada sudut-sudut yang terbentuk. Yang pertama yang namanya sudut sehadap. Sepasang sudut sehadap mempunyai besar yang sama. Ya. Nah, yang dinamakan sudut sehadap yang mana saja? Baik, ada sudut A1 dengan B1. Nah, A1 dengan B1 ini sudut sehadap. Kemudian A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Ini namanya sudut sehadap. Selanjutnya, sudut dalam berseberangan. Sepasang sudut dalam berseberangan mempunyai besar yang sama. Ya, sama besar juga. Nah, yang mana saja kita perhatikan? Ada dalam berseberangan, artinya ada di dalam garis sejajar ini ya. Ini kan garis sejajar, ada di dalamnya, berarti yang ini. Ada A3 dengan B1 berseberangan, ya, berseberangan ini. A3 B1, A4 B2, ini sama besar. Kemudian sudut luar berseberangan. Sepasang sudut luar berseberangan mempunyai besar yang sama. Luar berseberangan berarti di luar garis sejajar, yaitu A1, A2, dan B3, B4. Dan berseberangan berarti A1 dengan B3, A2 dengan B4. Ini sama besar. Selanjutnya ada yang dinamakan sudut dalam sepihak.
Jumlah sepasang sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Dalam sepihak. Artinya ada di dalam garis sejajar, tapi sepihak. Kalau tadi kan berseberangan, kalau ini sepihak. Nah, yang pertama ada A3 dengan B2. Nah, A3 dengan B2 kalau dijumlahkan itu jadi 180 derajat. Begitu juga dengan A4 dan B1 kalau dijumlahkan jadi 180 derajat. Selanjutnya sudut luar sepihak. Nah, jumlah sepasang sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, luar sepihak berarti ada di luar garis sejajar, tapi sepihak. Nah, ada A1 dengan B4, juga A2 dengan B3. Kalau masing-masingnya dijumlahkan, itu akan berjumlah 180 derajat ya. Sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya, ini kita bisa bedakan. Untuk yang merah ini pasti sama besar. Yang merah pasti sama besar, yang hijau juga sama besarnya ya. Berarti A1, A3, B1, B3 ini pasti akan sama besarnya. Kemudian A2, A4, B2, B4 akan sama besar. Tapi untuk sudut-sudut yang terbentuk ada 5 ya. Ada sudut luar sepihak, sudut dalam sepihak, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, dan satu lagi sudut sehadap. Contoh, diketahui sudut AOC dan sudut BOC adalah sudut yang saling berpenyiku. Nah, kata kuncinya di sini, saling berpenyiku. Artinya jumlahnya akan 90 derajat. Jika besar sudut BOC 36 derajat, tentukan besar sudut AOC. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya. Kalau dijumlah sudut AOC tambah sudut BOC itu 90 derajat. Kenapa? Karena saling berpenyiku. Nah, BOC-nya sudah diketahui 36 derajat, maka sudut AOC-nya tinggal kita kurangkan 90 derajat dikurangi 36 derajat. Maka besar sudut AOC-nya 54 derajat. Nah, untuk yang kedua, tentukan besar BOD. Tentukan besar sudut BOD. Oke. Nah, ini gambarnya. Ada 3 sudut membentuk sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Sudut-sudutnya ada sudut AOD, ada sudut COD, ada sudut BOC. Nah, ketika kita jumlahkan, itu harus 180 derajat karena membentuk sudut lurus. Nah, ini ada variabel-variabelnya. Kita substitusikan AOD 3x tambah 4, COD 5x tambah 7, BOC 2x kurang 6. Sama dengan 180 derajat. Kemudian, ya ingat kembali penjumlahan aljabar. Penjumlahan aljabar itu suku-suku yang sama yang dijumlahkan ya. 3x tambah 5x, 8x, 8x tambah 2x jadi 10x. Kemudian 4 tambah 7, 11, 11 kurangi 6 jadi 5. Maka 10x tambah 5 sama dengan 180 derajat. 10x sama dengan 175 derajat. Dari mana? Dari hasil pengurangan 180 derajat dikurangi 5, jadi 175 derajat. Maka x-nya kita bagikan 175 derajat dibagi 10, hasilnya 17,5 derajat. Nah, kalau x-nya sudah ketemu, kita bisa cari sudut BOD. BOD kita lihat BOD. BOD terbentuk dari 2 sudut, yaitu sudut BOC dan juga COD. Nah, berarti kita jumlahkan sudut COD dan juga BOC. COD itu 5x tambah 7. X-nya kan 17,5. Berarti kita ganti jadi 5. X-nya ganti jadi 17,5 tambah 7. BOC 2x kurang 6, berarti 2 kali 17,5 kurang 6. Nah, selanjutnya 5 kali 17,5 itu 87,5 tambah 7. 2 kali 17,5 jadi 35 kurang 6. 87,5 tambah 7 jadi 94,5. 35 kurang 6 jadi 29. Nah, maka kita jumlahkan besar sudut BOD
adalah 123,5 derajat. Contoh selanjutnya, diketahui sudut A1 sama dengan 81 derajat, A3 4Y kurang 11, dan B2 3X derajat. Tentukan nilai X dan Y. Baik, kita perhatikan dulu. Untuk sudut A3, ini sama dengan sudut B1. A3 sama dengan sudut B1 ya. A3 sama dengan sudut B1. Kenapa sama? Karena merupakan sudut dalam berseberangan. Sementara untuk B1 sama dengan sudut A1. Kenapa? Karena sudut sehadap. Nah, maka sudut A3 ini pasti sama dengan sudut A1, yaitu 81 derajat. Maka 4Y kurang 11. 4Y kurang 11 ini adalah sudut A3. 4Y kurang 11 sama dengan 81. 4Y sama dengan 92. Dari 81 tambah 11. Kemudian Y sama dengan 23. Dari 92 dibagi 4. Oke. Kemudian untuk A3 dengan B2. Ini adalah kalau dijumlahkan, ya lihat A3, B2. Kalau dijumlahkan jadi 180 derajat. Kenapa? Karena sudut dalam sepihak. A3-nya sudah ketemu. 81 derajat. 81 derajat tambah 3X sama dengan 180. Maka 3X sama dengan 99. Dari mana? Dari 180 dikurangi 81. Jadi 99, maka X-nya 99 bagi 3, 33 derajat. Dengan demikian sudah ditemukan nilai X-nya 33 derajat dan nilai Y-nya 23 derajat. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.